Om Swastiastu, selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Nikade Ayuni Handayani. Saya salah satu mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahariwa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran berkaitan dengan uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Groga, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng di kelas 8B dengan materi pembelajaran teks puisi. Kepada dosen penguji, mohon untuk memberikan saran dan juga bimbingan terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut videonya. Berdiri. Aturan penganjal dimulai. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang sudah hadir hari ini? Ada. Nomor absen? Nomor absen berapa? Yang tidak hadir? Namanya? Absen 7 Meita Putri sama Erna Yani. Meita, kenapa Meita? Meita sakit, Sakit. Erna? ada upacara adat. Oke, begini ya. Iya. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melakukan atau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Wanda dipimpin teman-temannya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kalian jauh-jauh Pak. Siap ya? Lagunya itu lagu Halo Halo Bandung. Apa? Ya, silakan duduk Wanda. Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Berkaitan tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Berkaitan dengan teks puisi, hampir sama dengan sekarang. Poin 80. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari puisi? Siap, ulang. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan beri irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif. Oke, berikan tepuk tangan dulu teman. Hampir sama 80 juga. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari puisi? Ya, nomor absen berapa? 6. 6, nomor absen 6 Wi. Unsur-unsur puisi yang pertama adalah majas atau gaya bahasa. Ya, majas atau gaya bahasa. Ada lagi? Nomor absen 5. 5. Angga. Irama, aturan bunyi, intonasi, konotasi, kata kias, kata bukan sebenarnya. Oke. Lagi? Ada? Nomor absen? 27. Reza. Puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yes. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman.
Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Wanda. Ciri-ciri puisi. Diksi yang digunakan lebih indah dan memiliki unsur biasa. 2. Diksi tergantung dari rima perjasakan agar menghasilkan irama indah. 3. Puisi memiliki bait-bait yang terdiri dari beberapa baris. 4. Tidak terlalu memperhatikan tokoh dan alur. 5. Seringkali menggunakan majas. Oke, ya itu adalah pengertian dari puisi, jenis-jenis puisi dan juga ciri-ciri dari puisi. Pembelajaran kita hari ini juga tentang teks puisi. Jadi, bisa dilihat di depan? Bisa. Tujuan pembelajaran dari hari ini itu ada 2. Yang pertama itu melalui media video yang ditampilkan dengan menerapkan model problem based learning, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur puisi dalam teks puisi dengan benar sesuai dengan nilai integritas. Sedangkan yang kedua itu adalah melalui diskusi kelompok dengan menerapkan model problem based learning, peserta didik dapat membandingkan unsur-unsur teks puisi satu dan yang lainnya dengan benar sesuai dengan nilai kerja sama. Jadi ada 2 poin yang harus kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Sudah dipelajari materi yang sudah Ibu share kemarin? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak tercapai diserap akar pohon bunga itu. Karya Sapardi Djoko. Sudah? Ada ditonton? Kira-kira dari pembacaan puisi Hujan Bulan Juni karya dari Sapardi Djoko Damono tadi yang sudah kalian tonton dan sudah kalian dengarkan, berkaitan tentang apa sih puisi itu? Berkaitan tentang apa sih puisi itu? Tentang Hujan. ya, hujan, tentang hujan. Kira-kira ketika hujan, pernah kalian melihat hujan? Pernah kalian merasakan hujan? Apa yang ada di benak kalian ketika hujan itu? Sejuk, lagi basah kata Desma, lagi ada air, lagi ada petir, lagi ada tidur, lagi ada mendung, lagi dingin, ada makan. Nah, ketika ada hujan, itulah yang akan kalian rasakan. Seketika perut saya lapar, membuat mie. Tidur enak, sejuk. Itu kan yang kalian rasakan
membayangkan indah, kata apa lagi? Wangi. Cantik, kata Ulan. Kata Resma, wangi. Nah, itu adalah berarti makna dari puisi Hujan Bulan Juni itu apa? Berkaitan dengan hujan, lagi basah, bukan berkaitan dengan keindahan alam, ya kan? Hujan itu punya alam, bunga itu juga punya alam. Berkaitan dengan kedamaian, karena ketika hujan turun, beda hujan dengan rintik hujan. Kalau hujan yang deras itu menyebabkan banjir. Kalian bisa tidur ketika banjir? Ya. Tapi ketika ada rintik-rintik hujan bisa tidur? Bisa. Itulah berarti ketika ada rintik hujan, kalian itu damai. Ya? Bisa ya? Ya. Lalu apa sih kegunaan dari puisi untuk sehari-hari, Bu? Apa sih kegunaan puisi? Puisi itu adalah tentang perasaan. Jadi ketika kalian mau menyampaikan sesuatu, kalian bisa lewat perasaan itu. Ketika kalian mau menyatakan mencintai seseorang, bagaimana caranya? Tanpa harus bilang I love you yang kayak sekarang. Bagaimana caranya? Duh, aku mengagumi kita. Contohnya seperti itu. Atau ketika kalian mau meminta uang ke ibunya, Abi misalnya mau minta uang ke bapak, gimana caranya nih? Oh iya, misalnya berikan saya uang sedikit saja, Pak. Misalnya, jadi kalian bisa menggunakan puisi tersebut atau berdasarkan dari informasinya. Ya, bisa dong? Bisa disuruh berpuisi? Bisa. Nah, itu adalah makna dari puisi. Jadi dari puisi itu kalian bisa mencari tahu maknanya. Ya, pasti makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Untuk lebih lanjut, gua akan tampilkan PowerPoint. Berkaitan dengan unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada, yang pertama itu ada majas dan irama. Sebelumnya sudah dipelajari belum apa yang sudah Ibu sampaikan di WA group itu? Sudah. Berarti sudah tahu dong majas dan irama? Ya. Yang kedua itu ada kata konotasi, dan yang ketiga itu ada kata berlambang dan pengimajinasian. Untuk yang pertama itu ada kata majas dan irama. Bisa dilihat ya di depan. Kalau majas itu adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu pada penyimak atau pembaca. Sama seperti yang sudah kalian lihat tadi di video. Ada kata hujan, lalu ada majasnya dibisikkan rindu itu. Pernah kalian mendengar hujan bisik-bisik? Tidak, kalau ada hujan bisik-bisik, kalian lari ya, karena itu berarti bukan hujan. Yang kedua itu ada irama. Irama itu adalah untayan bunyi yang diatur. Ada tinggi, rendahnya, sekarang. Terus yang ketiga, ada kata konotasi bermakna yang tidak sebenarnya. Contohnya, ombak itu berkejar-kejaran. Pernah melihat ombak? Pernah melihat ombak? Kalian bisa melihat ombak? Pernah kalian melihat ombak itu berkejar-kejaran? Ombaknya punya kaki kan? Iya. Bagaimana caranya dia mengejar kalau dia tidak punya kaki? Nah, itulah yang namanya kata konotasi atau kata yang tidak sebenarnya. Atau ada puisi yang menyatakan nyiur melambai. Nyiur itu adalah daun atau pelepah pisang. Melambai-lambai. Tahu kata melambai? Memanggil kalian. Pernah kalian melihat ada yang memanggil kalian itu adalah pohon kelapa? Wanda, sini. Atau Abi ke sini. Pernah? Tidak. Tidak. Itulah yang namanya kata konotasi. Terus untuk yang selanjutnya itu ada kata berlambang atau simbol. Kata berlambang atau simbol itu suatu gambar
gambaran atau tanda yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya, tanda jantung yang isinya patah. Ibu sering mendapat stiker yang seperti itu. Jantungnya warna merah, tapi ada patahnya dia. Kira-kira lambang itu maksudnya apa sih? Sakit hati atau patah hati. Nah, itu juga yang dimaksud dengan perlambangan ya. Jadi kalau jantungnya utuh tanpa ada patahan berarti dia sedang jatuh cinta. Tapi kalau hatinya dia retak itu artinya patah hati. Nyesek. Ya, nyesek katanya. Jangan kamu nyesek sekarang ya. Bisa dikasih buatkan kuis ini. Yang terakhir adalah pengimajinasian. Pengimajinasian itu ada 3. Yang pertama itu adalah perasaan, yang kedua itu adalah penglihatan, dan yang terakhir itu adalah pendengaran. Jadi kalian bisa mendengar, bisa kalian buatkan puisi itu dari pendengaran, yaitu yang tadi membisikkan. Hujan seakan membisikkan namamu. Jadi misalnya kalau penglihatan, seperti tadi juga ombak berkejar-kejaran atau nyur melambai memanggil namamu. Saya juga. Lalu kalau perasaan, patah hati yang kayak kalian bilang tadi, apakah itu bisa kalian ungkapkan patah hatinya? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara apa, Abi? puisi. Ya, puisi. Bagaimana caranya? Ya, patah sekali hatiku. Kalian ambil hati kalian dan patahkan? Ya. Nah, disitulah perasaan kalian yang dipakai. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kata. Ya, itu adalah unsur-unsur dari puisi. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Kan kemarin kalian sudah melakukan tes tuh sebelum akhir pembelajaran. Sudah Ibu umumkan juga siapa nama atau ketua kelompok dari kalian. Sekarang ketua kelompok atau nama-nama orang yang sudah Ibu sebutkan di grup tadi, silakan angkat tangannya. Ada Aribawe, ada Wanda, lagi Dita, lagi satu. Ada Matrioka mana? Oh, Trioka juga. Silakan bentuk kelompok kalian dengan masing-masing ketua kelompok. Bawa handphone semua? Bawa buku paket? Itu adalah RKPD kalian, jadi lembar kerja peserta didik. Di sana sudah ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan. Di sana juga sudah ada puisi. Jadi silakan baca puisinya. Lalu analisis puisi tersebut berdasarkan unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang juga sudah Ibu share kemarin linknya di WA. Kalian pergunakan handphone kalian dan juga bisa menggunakan buku bahasa Indonesia kalian untuk menentukan unsur-unsur yang ada pada RKPD yang sudah kalian buat. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan mulai bekerja. Ibu batasi waktunya hanya 15 menit dan kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Angkat tangan kelompok Yunika. Sudah kelompok Yunika? Sudah. Kelompoknya Suarbawe? Sudah. Kelompok Wanda? Sudah. Oka? Sudah. Dita? Sudah. Baik, kalau semua sudah berarti siap presentasi ya? Siap. Sebelum presentasi, mari kita lakukan ice break terlebih dahulu. Oke, semuanya silakan jebu-jebuka. Kanan ke depan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, beda. Oke,
kelompok? Silakan angkat tangan. Kelompok siapa yang mau? Tadi kelompok 4 sudah, tinggal 1, 6. Yang mana yang mau? Kelompok 1 atau kelompok 6? Ya, kelompok 6, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil uji kami. Sebelum mempresentasikan, saya akan membacakan puisi yang berjudul Berdiri. Berdiri aku di senja-senja, jamar melayang menipis bui, melayah bubakau mengurai puncak, berjulang dating kubur terkembang, angin pulang menyeduh bumi, menepuk teluk mengempas empas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas, benang raja mencelup ujung, naik marak menggerak corak, elang lekas sayap berbulu, di mabuk warna beraga-raga, dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, kini datang merasa sentosa, mengecap hidup bertemu setuju. Karya Amir Amir. Tema umum dari sejak ini adalah kesedihan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Reza? Apa amanat puisi tersebut? Apa makna puisi tersebut? Apa imaji pada puisi tersebut? Saya akan menjawab pertanyaannya Reza. Amanat, perlindungan terhadap makna hidup melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rita. Imaji yang muncul adalah imaji penglihatan seolah-olah kita melihat pantai yang indah. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya akan mengakhiri presentasi kami dengan peran Santi. Om Santi, 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 Santi. Silakan gerak, berikan tepuk tangan dulu. Ya, itu adalah presentasi dari teman-teman kalian. Apa yang dikatakan atau apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian berkaitan dengan unsur-unsur puisi itu sudah benar. Yang pertama, itu sesuai dengan unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada imajinasi, ada diksinya, sudah ada. Lalu kalian juga sudah bisa yang mana namanya imajinasi, yang mana namanya dari makna konotasi, itu sudah kalian temukan pada puisi. Jadi lebih berlatih lagi kalian di rumah tentang unsur-unsur dari puisi tersebut. Dari unsur-unsur puisi itu, ada nggak makna yang belum kalian ketahui dari puisi itu? Ada? Sebelum kita akhiri pembelajaran, ada? Ada. Kalau tidak, ada yang ingin kalian tanyakan? Sekarang silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan pegang handphone kalian. Kalau memang benar tidak ada yang ingin kalian tanyakan, Ibu akan kirimkan link di sana, Google Form, berupa Google Form. Jadi kalian silakan jawab pertanyaan berkaitan dengan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan cek linknya. Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan link itu. Silakan dijawab, sertakan nama kalian, nomor absen dan juga kelas. Jika ada teman kalian yang tidak membawa handphone, nanti pinjamkan atau boleh pakai handphone ibu untuk menjawab. Abi bawa handphone? Tidak bawa. Oke, yang bagi yang tidak membawa nanti bisa dipinjamkan ke temannya ya, tapi setelah dia menjawab. Jadi coba set nih, Abi pakai handphone itu. Udah ya, waktunya sudah habis. Sudah?
dikirimkan? Kalau sudah, silakan dikirim. Oke, pembelajaran kita akan berakhir. Seperti biasa, ada yang ingin menyimpulkan poin 90 pembelajaran kita hari ini? Silakan bagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, angkat tangannya akan mendapatkan poin 90 dari itu. Oke, Wanda lagi. Wanda mau menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, silakan Wanda. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif. Nah, itu adalah materi kita yang sudah disimpulkan oleh Wanda. Jadi, kalian silakan belajar lebih lanjut lagi tentang puisi. Bagi Ibu, itu presentasi kalian sudah bagus. Hanya saja silakan lebih latih lagi bagaimana sih pembacaan puisinya, bagaimana sih intonasinya, bagaimana sih ekspresi dan juga gestur. Apakah orang sedih akan tersenyum? Nah, apakah nada sedihnya itu akan terlihat gembira? Itu silakan kalian nanti pelajari lebih lanjut lagi di rumah, cara pembacaan puisi, bagaimana intonasinya, bagaimana gesturnya. Siapa tahu saja nanti akan diadakan lomba bulan bahasa, itu adalah pembacaan puisi, biar kalian lebih mantap lagi, biar mendapatkan peringkat atau juara nanti di kelas. Ya. Oke. Jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan, kita akan akhiri pembelajaran. Tapi sebelumnya, untuk pembelajaran kalian di rumah, itu silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang puisi, yakni membuat puisi. Ya, jadi kalian akan membuat yang namanya puisi. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian bawa satu foto, entah itu barang yang menurut kalian berharga. Kalau mau bawa boneka silakan, tapi jangan boneka yang gede, segede ibu yang bawa nanti ya. Tapi yang imut, atau bisa kalian foto boneka kalian lalu kalian print. Kalau mau, oh ibu saya adalah yang paling berkesan Bu, jangan bawa ibu, bukan bawa ibunya, bawa foto ibunya ke sekolah. Ya, dari sana kita akan berlatih membuat puisi untuk orang yang sayang, untuk orang yang dikasih, dan barang berharga kalian. Ya, bisa dipahami untuk minggu depan? Bisa. Jika tidak, silakan kalian diskusikan kembali di grup. Kita sudah punya grup WA, nanti bisa didiskusikan di sana. Jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan, mari kita nyanyikan dulu yel pulangnya bagaimana? Kita nyanyikan yel pulang dulu ya? Ya. Ya. 1, 2, 3. Selesai belajar hari ini, kita pulang. Boleh. Ada dulu kita selamat. Siap. Sampai ketemu besok, kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Apakah sudah? Silakan Rusa dipimpin teman-temannya. Berdiri. Aturang Karmo Santi. Om Santi, 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 Om. Udah? Udah? Berdoa mulai.